Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta atau sel galvani merupakan sebuah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah ke dalam energi listrik. Prinsip kerjanya pada saat menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Sel volta banyak sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti jenis-jenis baterai dan aki. Baterai dan aki sangatlah berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari setelah pemakaian kedua benda tersebut. Baterai apabila sudah dipakai tidak dapat digunakan lagi karena sudah tidak ada lagi arus listrik pada baterai tersebut. Sedangkan aki apabila arus listriknya sudah habis dapat diisi lagi dengan mengalirkan arus listrik. Pengaplikasian sel volta dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sel primer, contohnya yaitu sel kering dan sel peroksida. Sel sekunder, contohnya yaitu baterai litium dan sel aki. Dan sel bahan bakar. Sel primer, contohnya yaitu sel kering. Mengapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi. Sel kering banyak digunakan pada alat-alat elektronika, contohnya lampu senter. Sel kering mangan terdiri dari bungkus dalam zinc sebagai elektroda negatif atau anoda, batang karbon sebagai elektroda positif atau katoda, dan pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolit. Reaksi yang terjadi yaitu pada anoda terdapat Zn berfase solid menjadi Zn2+ berfase aqueous dan terdapat pelepasan elektron sebanyak 2. Pada katoda terdapat 2 MnO2 berfase solid plus 2 NH4 plus berfase aqueous dan penerimaan 2 elektron menjadi Mn2O3 berfase solid plus 2 NH3 berfase gas plus H2O berfase solid liquid. Yang kedua yaitu sel peroksida. Anoda yang digunakan pada baterai peroksida yang sama dengan yang digunakan pada baterai biasa dan baterai alkalin. Susunan baterai peroksida yaitu Zn sebagai anoda, Ag2O sebagai katoda, dan KOH sebagai elektrolit. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Baterai peroksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan bertahan dalam waktu yang lama. Kegunaan baterai jenis ini adalah untuk arloji, kalkulator, dan berbagai jenis peralatan elektrolit lainnya. Sel sekunder. Contoh yang pertama yaitu baterai litium. Litium adalah metal yang paling ringan dan memiliki potensial elektrokimia yang paling tinggi dibandingkan dengan logam lainnya. Komponen anoda pada baterai ini adalah litium, sedangkan katodanya adalah MnO2. Baterai ini dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar dan daya tahannya lebih lama. Baterai litium merupakan sumber bahan energi untuk mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang sumber tenaganya tidak menggunakan bensin namun menggunakan baterai litium yang dapat diisi ulang sehingga kendaraan ini akan ramah lingkungan dan lebih irit. Ada beberapa jenis baterai sekunder berbasis litium yang berkembang saat ini. Di antaranya adalah baterai litium ion, baterai litium polimer, dan baterai litium sulfur. Contoh yang kedua yaitu sel aki. Sel aki merupakan salah satu sel sekunder. Sel aki dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, menghasilkan potensial sel yang tinggi dan mudah untuk diproduksi. Potensial sel yang dihasilkan sebesar 12 volt, banyak digunakan pada mobil dan motor serta kendaraan lainnya. Yang menjadi katodanya adalah PbO2, anodanya Pb, elektrolitnya H2SO4. Pada saat sel aki digunakan, energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Hal ini disebabkan adanya reaksi redoks spontan yang ditimbulkan. Reaksi yang terjadi yaitu yang terakhir yaitu sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen
atau campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katoda melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi, dan gas hidrogen dialirkan ke anoda. Reaksinya adalah sebagai berikut. Sel seperti ini digunakan sebagai sumber listrik pesawat luar angkasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.